Mari, silakan duduk ya Mbak. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Oh ya, ini dengan Mbak siapa ya? Nama saya Fatima juga Bu. Oh iya, Mbak Fenty. Gimana kabarnya Mbak Fenty hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi habis pelajaran apa Mbak? Pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oh, pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Maksud kedatangan Mbak Fenty ke sini, apakah ada yang ingin dibicarakan dengan Ibu? Ada Bu. Ya. Saya mau kemarin kan udah kayak curhat sama Ibu sedikit kan kemarin. Ya. Nah ini mau lanjutin yang kemarin Ibu mau lakuin posting. Oh, jadi Mbak Fenty ke sini mau melakukan layanan konseling dengan saya begitu ya? Iya. Oke. Apakah Mbak Fenty sudah pernah melakukan layanan sebelumnya? Belum Bu. Belum pernah. Tapi kita sepakati waktu terlebih dahulu ya Mbak. Kira-kira 45 menit apakah sudah cukup? Cukup Bu. Cukup? Ya. Tadi kan Mbak Fenty belum pernah melakukan layanan konseling ya. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan konseling. Nah, jadi Mbak Fenty, layanan konseling itu layanan yang diberikan oleh konselor yaitu Ibu kepada konseli. Konseli itu Mbak Fenty untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami Mbak Fenty seperti itu. Nah, di dalam layanan konseling itu juga terdapat beberapa asas Mbak. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Maksudnya adalah Mbak Fenty datang ke sini itu tanpa ada paksaan dari siapa-siapa. Tadi Mbak Fenty ke sini apakah ada yang memaksa? Tidak Bu. Tidak ya? Iya. Oke, nah yang kedua itu ada asas keterbukaan Mbak, maaf yang pertama tadi kan kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan, maksudnya Mbak Fenty harus terbuka ya Mbak ya, menceritakan apa permasalahan yang sedang dialami Mbak Fenty seperti itu. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi begitu. Nah yang ketiga ada asas kerahasiaan Mbak. Jadi Mbak Fenty itu tidak perlu khawatir. Mungkin nanti Mbak Fenty berpikir, wah aku nanti kalau jujur bakal semua orang tahu. Enggak seperti itu ya Mbak. Jadi Ibu akan merahasiakan apapun informasi dari Mbak Fenty begitu. Jadi Ibu tekankan lagi, Mbak Fenty tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir apa-apa. Pokoknya jujur aja, katakan apapun itu. Gitu ya Mbak. Nah, di sini Ibu hanya akan membantu saja ya Mbak ya. Jadi alternatif solusi pemecahan masalah itu cara-caranya itu tetap Mbak Fenty sendiri seperti itu. Ibu. Sudah mengerti ya Mbak? Sudah paham. Sudah, oke. Kalau begitu sekarang coba ceritakan permasalahan yang sedang Mbak Fenty alami. Jadi begini Bu, saya kurang berkonsentrasi dalam pelajaran matematika Bu. Oh, jadi Mbak Fenty sulit berkonsentrasi saat pelajaran matematika gitu ya? Ya. Lalu? Karena menurut saya tuh matematika itu membosankan dan saya nggak suka hitung-hitungan gitu loh Bu. Jadi mungkin kayak ini saya akan menyepelekan pelajaran itu Bu. Jadi gitu. Oh, jadi Mbak Fenty nggak suka pelajaran matematika gitu ya? Iya. Oke, jadi layanan kali ini Ibu akan menggunakan teknik SFBC Mbak. Nah, di dalam teknik SFBC itu ada scaling question, ada miracle question, ada apa lagi ya tadinya acceptance question seperti itu. Nah, di sini Ibu ada medianya juga Mbak. Ini ada skala angka. Nah, di sini ada angka 1 sampai 5. Angka 1 ini merupakan saat Mbak Fenty benar-benar tidak suka matematika, dan angka 5 Mbak Fenty ini sudah suka pelajaran matematika. Nah, saat ini Mbak Fenty berada di angka berapa kira-kira? 2 Bu. Yang kedua? Oke. Nah, Mbak Fenty kan tidak suka matematika ya tadi. Nah, itu
ingin bertanya ini, Mbak Fenty kemari melakukan layanan ini tujuannya kira-kira Mbak Fenty ingin apa yang Mbak Fenty inginkan dari layanan ini? Mungkin saya bisa tahu atau mencari solusi agar saya bisa berkonsentrasi. Mungkin menurut guru itu saya kurang berkonsentrasi dalam pelajaran itu sehingga membuat nilai mata pelajaran matematika saya menurun gitu. Oke Mbak Fenty, Ibu akan bertanya ya, kapan Mbak Fenty merasa nyaman, merasa enjoy saat pelajaran matematika? Mungkinkah pernah dulu Mbak Fenty merasa senang seperti itu? Mungkin sudah lama ya Bu, saya mungkin merasa senang ketika saya sudah bisa menyelesaikan soal-soal matematika gitu. Jadi biasanya kan tidak sangat baik, pada saat itu saya bisa mengerjakan soal matematika yang diberikan guru. Mungkin itu sih perasaan pada saat saya senang matematika. Oh, jadi Mbak Fenty merasa senang pelajaran matematika itu ketika Mbak Fenty bisa mengerjakan gitu ya Mbak ya? Oke. Nah sekarang coba bayangkan Mbak, ketika Mbak Fenty bangun tidur, permasalahan Mbak Fenty itu sudah terselesaikan. Nah kira-kira apa yang Mbak Fenty lakukan, apa yang Mbak Fenty rasakan? Mungkin senang sih, karena permasalahan saya sudah selesai, gak ada beban lagi dengan permasalahan itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika permasalahan itu hilang, mungkin saya akan lebih mendalami atau menyukai pelajaran matematika, lebih berkonsentrasi dalam matematika, atau mengubah mindset saya atau mengubah pikiran saya kalau matematika itu sebenarnya menyenangkan, tidak membosankan dan tidak sulit gitu. Nah ya Mbak, benar sekali. Jadi begini ya Mbak, sebenarnya permasalahan diri sendiri itu yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri begitu Mbak. Mungkin ibu atau orang lain itu hanya bisa membantu seperti itu ya Mbak ya. Yang jadi kalau Mbak Fenty udah niat dari dalam diri ya pasti bisa seperti itu Mbak. Oke. Lalu kira-kira apa yang Mbak Fenty akan lakukan untuk mengubah pemikiran-pemikirannya tadi? Mungkin saya akan membiasakan diri. Oh ya, akan berlatih seperti itu ya Mbak ya, berlatih mengerjakan tugas seperti itu ya. Oke, nah sekarang di sini Ibu memiliki ini Mbak. Ibu memiliki skala emoticon, emoji Mbak. Nah, setelah melakukan layanan konseling ini tadi kan Mbak Fenty di skala angka, Mbak Fenty berada di angka 2 ya. Nah, sekarang kira-kira Mbak Fenty berada di skala berapa ya Mbak? Berada di emoticon yang mana Mbak? 1 Bu. 1? Oke. Coba apa yang kamu rasakan? Coba dijelaskan saat ini seperti apa? Yang saya rasakan senang karena udah menemukan solusi atas permasalahan saya itu. Tapi saya juga akan berusaha untuk perlu berkonsentrasi mata pelajaran matematika, dan saya juga akan lebih mendalami pelajaran matematika atau berlatih mengerjakan pelajaran matematika atau soal-soal begitu. Alhamdulillah. Jadi Mbak Fenty sekarang sudah menemukan cara-caranya, solusinya seperti itu ya Mbak ya. Oke, Ibu berharap Mbak Fenty bisa menerapkan apa yang sudah Mbak Fenty rencanakan tadi ya Mbak ya, agar permasalahan Mbak Fenty juga cepat terselesaikan seperti itu. Nah, di sini Ibu punya lembar evaluasi Mbak. Nah, berhubung waktunya sudah hampir selesai, kita akhiri ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Fenty masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah? Nah, kalau begitu ini Mbak Fenty bisa nanti diisi ya Mbak ya. Ini lembar evaluasi, ada lembar kepuasan. Ya. Nanti ini dikumpulin di mana ya Bu? Nanti bisa dikumpulkan di meja saya ya Mbak ya.
Iya Bu. Nah, untuk mengetahui bagaimana progres Mbak Fenty, kita lakukan pertemuan lagi ya Mbak minggu depan. Baik Bu. Nah, di jam yang sama bisa? Bisa. Di hari ini hari Senin bisa ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mbak Fenty.